Halo, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Kali ini kita akan membahas fitur VPN yaitu OpenVPN, yang mana sekitar 5 tahun lalu kita pernah bahas fitur ini di router S versi 6. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana cara konfigurasi server OpenVPN di router Mikrotik, tentunya itu menggunakan router S versi 7. Nah, yang menarik di OpenVPN adalah yang pertama, di sisi server dan klien itu harus menggunakan sertifikat SSL. Kemudian yang kedua, yang mana OpenVPN saat ini sudah lebih secure karena menggunakan IS 256 dan SHA 256 juga. Kemudian tentunya keuntungannya adalah transfer datanya itu akan lebih aman, ya. Kemudian satu lagi yaitu di versi 7 kita bisa buat langsung profile atau file.openvpn yang mana biasanya digunakan profiling pada aplikasi OpenVPN client yang ada di Windows, Linux, ataupun di Android. Jadi nanti kita akan membuat 3 percobaan. Yang pertama nanti adalah kliennya sebuah router Mikrotik juga. Kemudian yang kedua adalah laptop. Yang ketiga adalah Android atau handphone. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Silahkan teman-teman tonton video ini selengkapnya hanya di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Oke, langsung saja ya. Pada percobaan kali ini yang pertama adalah kita akan menghubungkan 2 buah kantor ya. Pura-puranya ini router kantor Jakarta, kemudian ini router kantor cabang ada di Jogja. Kemudian nanti kita akan hubungkan 2 kantor ini menggunakan tunnel OpenVPN ya. Sehingga nanti antar jaringan kantor bisa saling ping, bisa saling sharing ya, bisa saling komunikasi tentunya. Nah, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus setting terlebih dahulu di sisi server ya. Yang pertama kita harus bikin SSL-nya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya SSL ini bisa dibikin secara gratis di router Mikrotik, ataupun teman-teman bisa beli SSL atau bisa membuat juga menggunakan Linux ya, itu juga bisa. Oke, yang pertama kita coba remote router yang warna hitam ini. Pura-puranya ini adalah nanti sebagai server yang ada di Jakarta. Kemudian nanti ini adalah hub AX-LED yang ada di Jogja. Yang ini adalah hub AX2 yang ada di Jakarta. Oke, saya sudah terhubung menggunakan Ether 2 ya. Kemudian Ether 1 ini adalah kabel yang menuju ke internet. Saya cek terlebih dahulu routernya sudah bisa ping ke internet apa belum. Oke, sudah bisa. Kemudian laptop. Oke, sudah bisa. Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman pastikan antara kantor A yang ada di Jakarta itu sudah terhubung ke internet ya. Yang pertama adalah syaratnya dia harus menggunakan IP public ya, baik nanti IP public static ataupun nanti IP public dynamic. Kemudian di sisi kantor Jogja itu juga harus ada sumber internet. Jadi nanti dengan menggunakan sumber internet yang ada, kita akan menghubungkan 2 buah set menggunakan OpenVPN. Nah, kemudian langkah yang pertama tadi kita harus bikin SSL-nya terlebih dahulu ya. Teman-teman silakan masuk ke menu sistem, kemudian certificate ya. Di sini klik tanda plus seperti ini. Ada 3 buah sertifikat yang harus kita buat, yaitu yang pertama adalah CA certificate, atau kemudian yang kedua server, yang ketiga adalah client. Oke, yang pertama kita bikin CA-nya terlebih dahulu ya. Contohnya ini ID, ini Yogyakarta, Sleman ya. Kan gitu ya. Kemudian
Ini Citra Web. Support. Nah, seperti itu. Kemudian komponennya ini adalah silakan teman-teman isi alamat IP publiknya ya. Di sini alamat IP publiknya saya cek terlebih dahulu, dapatnya yang 192.168.77.44. Kita copy aja. Oke, kemudian geser ke kanan. Di sini silakan cek CRL sign dan key certificate sign. Kemudian apply, langsung desain aja, boleh. Oke, kita tunggu. Oke, udah selesai. Ya, oke. Kemudian kita bikin lagi sertifikatnya, yaitu yang untuk server. Kita namakan server, seperti ini. ID state-nya Yogyakarta, misalkan. Masih sama kayak tadi. Citra Web, seperti ini. Support. Sama. Oke, usage-nya menggunakan digital signature dan key NC permanent. Satu lagi yaitu TLS server. Play. Sign in. CA-nya gunakan CA yang tadi sudah kita buat. Oke. Sedang progres, kita tunggu dulu. Oke, sudah. Jangan lupa di trust. Scroll ke bawah, trust. Play. Oke. Kita bikin satu lagi yang client. Client. Indonesia, Yogyakarta, Sleman, Citra Web, support, client. Nah, seperti ini. Nah, di key usage-nya kita cukup centang yang TLS client. Apply, sign in. CA-nya jangan lupa. Tunggu dulu, sedang progres. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa di centang trust. Apply, oke. Nah, kalau sudah ya, teman-teman habis ini silakan ekspor ya. Nanti ini filenya ini kita ekspor terlebih dahulu yang CA pertama. Kemudian tinggal klik explore, nanti dia akan otomatis muncul di menu file ini, sertifikat ekspor CA. Kemudian yang kedua adalah client. Nah, di bagian client ini adalah kita harus menambahkan ekspor password ya, biasanya seperti itu. Biasanya digunakan untuk login ke OpenVPN client. Itu harus menggunakan ekspor passpers atau ekspor password sebenarnya. Ini kita gunakan yang mudah ada. Citra Web kecil semua, ekspor. Nah, nanti akan muncul dua file yaitu client certificate dan client key. Nah, sudah ada 3 ya. Nah, kemudian satu lagi kita akan buat file .openvpn yang biasanya dulu kita harus download dulu di mikrotik.com ataupun kita di OpenVPN, nanti kita edit ya, IP publiknya berapa, kemudian security-nya menggunakan apa dan seterusnya. Nah, di versi 7.18.1 ini atau di versi 7 yang 12 sekitar 7.10-an kalau nggak 11 ke atas itu sudah ada namanya tombol atau menu untuk membuat file .openvpn. Nah, tombolnya ada di mana? Ada di OpenVPN ya, ada di OpenVPN server di sini ya. Nah, sebelum teman-teman ke sana harus dipastikan dulu teman-teman sudah membuat profile ya, sudah membuat profile dan security OpenVPN terlebih dahulu. Oke, jadi ini di skip dulu. Kita pastikan lagi IP pool-nya sudah ada atau belum. IP pool-nya sudah ada, namanya VPN, kemudian balik lagi ke PPP, ada di profile. Oh, ini sudah ada. Oke, sudah. Secretnya sudah ada. Oke, sudah ada. Ada VPN 1, 2, dan 3. Oke, lanjut ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat export
file atau file profile.openvpn. Ya. Nih di Mikrotik cukup sederhana ya, tinggal cari aja di PPP, kemudian nanti ada OpenVPN server, ya tinggal klik tanda plus seperti ini, maka akan keluar tampilan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman pastikan sertifikatnya ini adalah sertifikat sesuai dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu server. Ya, terserah nanti teman-teman namanya apa ya, tapi jangan lupa. Nah kemudian default profilnya itu kita tadi udah buat namanya VPN. Seperti ini ya. Kemudian apply. Nah, di sini ada tombol export.openvpn atau export.ovpn. Nah, kita tinggal export seperti ini aja. Nah, nanti sebenarnya kita di dalamnya akan membuat sebuah profile yang isinya adalah di situ ada alamat IP public server, kemudian ada sertifikat servernya juga, sertifikat klien, kemudian juga termasuk username dan password, autentikasi. Kemudian security-nya menggunakan apa? SHA 128 atau SHA 256. Oke, langkah yang pertama adalah silakan di copy ya untuk IP public-nya. Ini adalah 77474. Kemudian CA certificate. Kemudian client certificate. Kemudian client certificate key. Kemudian klik tombol start, sambil kita pantau di sebelah kiri ini di menu file sudah ada file.ovpn. Ya, nanti ini akan kita gunakan di laptop ataupun di handphone. Nanti kita juga bisa sebenarnya kita lakukan di sisi router juga bisa menggunakan file ini sebenarnya. Oke, di sisi server sudah cukup, pengaturannya seperti itu saja. Kita akan geser ke kiri, ini adalah nanti sebagai kliennya yang dial ke servernya. Oke, saya akan coba remote terlebih dahulu. Oke, sudah ada. Mana? Oke, sip. Nah, di router kedua ini untuk jalur internetnya saya menggunakan WLAN 1, ini sudah terhubung. Kemudian saya pastikan dulu router saya sudah bisa ping ke citraweb.com. Sudah bisa. Kemudian IP public saya adalah 192.168.75.5 ya. Nah, yang pertama adalah karena nanti kita menggunakan IP public seolah-olah ya, walaupun ini sebenarnya IP private ya. Kita akan coba dulu ping ke alamat IP publicnya di router yang ada di Jakarta ini. Tadi IP-nya adalah 77.74. 77.74. Oke. Ping 192.168.77.74. Oke. Sudah bisa saling ping ya sebenarnya ya antar IP publicnya ya. Kemudian di sini juga saya ada jaringan lokal yaitu namanya bridge LAN. IP address-nya adalah 10.10.30.0/24 ya. 1/24 ini di interface bridge-nya. Oke. Langkah yang pertama adalah oh iya, tadi lupa. Sebenarnya harus ngambil file yang di sini. Oke. Balik lagi. Filenya yang di sini harus di copy ke laptop dulu, lupa saya. Saya lupa. Oke, sudah. File. Nah, nih, jangan lupa ini di copy atau di download, kasih ke desktop aja deh. Oke, sudah ada. Balik lagi. Oke. Sip, udah bisa masuk. Nah,
Nah, yang pertama adalah silakan teman-teman upload ya file yang sudah kita download tadi ya, ada CA, ada client key, client certificate, dan .ovpn filenya ya. Yang pertama sebenarnya untuk melakukan konfigurasi OpenVPN client, kita bisa lakukan secara manual sebenarnya untuk memasukkan sertifikatnya. Tapi kita akan gunakan cara yang lebih simpel, yaitu kita akan gunakan .ovpn-nya. Oke, langkah yang pertama adalah kita akan konfigurasikan dulu yang di sisi klien ya, atau di sisi kantor Jogja. Tadi filenya sudah kita download, sudah ada di desktop ya. Kita akan coba remote router yang ada di sebelah kiri saya ini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke menu file ya. Kita akan upload file .ovpn-nya ya. Jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama cara manual ya, kita masukkan, kita import sertifikatnya ya, atau cara yang kedua adalah menggunakan file .ovpn. Kita akan gunakan cara yang kedua. Oke, sudah masuk. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman cari menu PPP ya, kemudian ada di sini import .ovpn ya, kita klik saja, kemudian filenya kita cari yang tadi yang sudah kita upload tadi. Kemudian private key-nya silakan diisi. Tadi adalah Citra Web. Kemudian open client user ya, OpenVPN client user ini saya gunakan OVPN 1. Passwordnya OVPN 1. Oke, kemudian start. Oke, kalau teman-teman perhatikan di sini sudah muncul satu buah pengaturan atau profile OpenVPN client baru, namun defaultnya masih abu-abu atau masih disable ya. Tinggal kita enablekan saja. Langsung otomatis running ya. Kemudian kita coba cek di sini IP address. Kita sudah mendapatkan IP baru ya, IP 10.1.1.2 ya. Ini dari hasil dari OpenVPN. Nah, jadi antar router sudah terhubung, tinggal nanti teman-teman lakukan konfigurasi static routing antar jaringan lokal di set Jogja dan di set Jakarta ya. Tinggal ditambahkan saja IP route, kemudian tambah seperti ini ya. Jaringan lokal IP yang ada di kantor Jogja, kantor Jakarta berapa, gateway-nya adalah IP dari OpenVPN ya. Ini adalah berarti OpenVPN server 10.1.1.1. Nah, ini IP-nya berapa? Misalkan 192.168.0.0/24 misalkan seperti ini. Ya, ini di sisi kantor cabang di Jogja, kemudian di Jakarta, yang di Jakarta di kantor pusat berarti nanti ini misalkan jaringan IP lokal yang ada di Jogja, kemudian IP VPN-nya adalah 12. Betul ya? 12. Spek lagi. Ya, benar, IP-nya 12 seperti ini. Oke, tinggal di-apply seperti ini. Nah, nanti antar jaringan lokal nanti akan otomatis sudah bisa saling komunikasi ya. Itu adalah percobaan yang pertama. Kemudian percobaan yang kedua ya. Percobaan yang kedua nanti coba akan saya gunakan laptop saya ini untuk akses atau connect ke VPN server ya. Di sini saya ini akan lepas dulu. Saya akan menggunakan WiFi yang ada di kantor saya ya. Oke, ini WiFi-nya. Oke, sudah terkoneksi ke jaringan lokal, kemudian juga sudah bisa ping ke alamat IP servernya OVPN ya. Langkah yang kedua adalah tadi kita udah download .ovpn filenya di sini. Kemudian saya juga sudah install aplikasi OpenVPN Connect ya. Nanti silakan teman-teman juga harus install terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah silakan teman-teman
double klik saja, kemudian oke. Di sini sudah benar IP publiknya, kemudian username-nya adalah OVPN2. Ini menggunakan OVPN2 juga. Cek benar apa enggak? Oke. Connect. Continue ya. Oke. Sudah terhubung ya. Sudah terhubung ke server. Alamat IP-nya adalah 192.168.77.74. IP lokal saya adalah 10.1.1.3 ya. Saya akan coba remote 7744 ini router saya. Kemudian saya akan coba cek di PPP ya. Kemudian di active connection. Nah, di sini saya sudah ada 2 klien yang aktif. Yang pertama adalah OVPN1 username-nya. Ini adalah router saya ini, router yang ada di Jogja. Kemudian OVPN2 itu adalah laptop saya sendiri sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman juga bisa lihat ya. Karena tadi defaultnya hanya menggunakan IES128 ya. Jadi di sini encodingnya hanya menggunakan IES128. Kemudian SHA-nya itu nggak cuma 256 ternyata. Bisa sini langsung terdeteksi secara otomatis SH512 enkripsinya ya. Jadi ini sangat tebal sekali ya. Jadi sangat sulit sekali untuk tembus jaringan privasinya ini ya. Tuh, percobaan kedua sudah selesai. Kemudian kita akan coba lakukan percobaan yang ketiga ya, yaitu kliennya menggunakan handphone Android. Nah, kalau menggunakan laptop tadi teman-teman filenya sudah kesimpan di laptop kebetulan. Kalau menggunakan handphone nanti bagaimana caranya? Filenya itu harus ada di handphone teman-teman juga ya. Saya akan gunakan sebuah aplikasi ya. Di sini ada aplikasi chatting ya. Telegram ya, nggak apa-apa. Teman-teman sebenarnya bisa gunakan kabel USB ya atau apapun itu ya. Tapi saya akan gunakan ini aja biar saya nggak usah. Tuh. Kemudian filenya .ovp-nya silakan di drag and drop, send di sini. Nah, berarti cukup seperti ini aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita konfigurasikan di sisi laptop ya. Ini saya menggunakan Android. Oke, ini saya sudah di handphone saya. Kemudian tadi saya simpan di Telegram ya. Ada di pesan tersimpan. Kemudian ini adalah filenya. Saya klik aja, maka dia akan secara otomatis masuk. Sebenarnya sama konfigurasinya ketika teman-teman menggunakan Windows ya. Ini tinggal di OK aja. Kemudian ini servernya udah bener. Username-nya adalah OVPN3. Passwordnya menggunakan OVPN3. Oke, connect. Continue. Nah, langsung sudah bisa connect di sini ya. Kemudian saya sekarang mendapatkan IP 10.114 ya. Kita coba cek juga yang ada di sisi server di Mikrotik-nya. Di sini sudah connect. Ini 10.114 ya. Sama menggunakan IES128, kemudian SHA-nya 512. Nah, dengan percobaan seperti ini sebenarnya teman-teman sudah bisa melakukan sebuah tunnel ya atau VPN menggunakan OVPN ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan OVPN agar lebih secure, lebih aman jaringannya ya. Tapi teman-teman ada beberapa syarat. Yang pertama adalah teman-teman harus punya sertifikat SSL ya. Teman-teman bisa beli, bisa bikin sendiri menggunakan Linux atau bisa langsung menggunakan Mikrotik-nya ya. Kemudian syarat yang kedua adalah teman-teman di salah satu set itu harus ada IP publiknya ya. Syarat VPN adalah itu. Kemudian nanti agar kedua jaringan lokal antar Jogja dan Jakarta itu bisa saling terhubung, di samping VPN-nya sudah terbentuk, nanti juga harus teman-teman melakukan static routing.
Yang paling penting adalah di Root versi 7 kita bisa buat profile.ovpn file ya. File.ovpn secara langsung sehingga kita tidak perlu lagi download manual, cari di internet, kemudian nanti di-upload di Mikrotik, diedit dulu sebelum di-upload. Nggak seperti itu. Kita langsung bisa bikin secara langsung di Mikrotik. Itu adalah yang paling penting. OpenVPN adalah sebuah VPN yang paling secure untuk saat ini, yaitu teman-teman harus menggunakan sertifikat SSL. Kemudian tadi kita sudah coba bisa menggunakan AES-128, kita bisa juga pilih yang 256. Kemudian ternyata kita SHA-nya nggak cuma 256 ya, kita tadi secara otomatis itu mendeteksi yang SHA 512, jadi lebih secure lagi. Kemudian keuntungannya adalah yang pertama, tentu ya, dia lebih aman, lebih secure karena menggunakan sertifikat SSL dan SHA dan AES tadi. Kemudian yang paling penting di versi 7 ini ya, kita bisa bikin file.ovpn-nya itu secara langsung. Jadi kita nggak manual, kita download dari internet, kemudian kita edit, kita upload lagi ke Mikrotik. Tidak ya, kita bisa langsung bikin .openvpn-nya itu secara langsung di Mikrotik. Nah, tadi kita sudah melakukan 3 percobaan ya, menggunakan router, menggunakan kliennya itu adalah Windows, kemudian yang terakhir adalah kliennya handphone, yaitu menggunakan Android. Tiga-tiganya berjalan secara lancar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa di like, di share agar video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru ngulik-ngulik tentang fitur-fitur Mikrotik. Jangan lupa kalau teman-teman butuh perangkat-perangkat Mikrotik, ada perangkat-perangkat yang lain, bisa langsung ke marketplace ya, ataupun ke citraweb.com. Satu lagi, kalau teman-teman pengen Mercedes-nya Citraweb juga nanti di citraweb.com ada, di marketplace juga ada dengan nama toko Citraweb. Nah, kemudian di samping itu VPN juga sangat bermanfaat karena OVPN ini akan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa di like. VPN. Nah, ada beberapa tipe VPN ya, ada beberapa macam. Kalau tak mikir dulu itu. Saat kita ingin menghubungkan dua jaringan agar secure. Udah secure. File. Hey!